Halo, perkenalkan nama saya Indah Wulandari Anggerini dari Prodi Akuntansi Reguler Sore. Video ini dalam rangka menyelesaikan UTS Akuntansi Biaya 1 Universitas Pancasakti Bekasi dan dosen pengampu yaitu Bapak Dimas Wicaksono SE MAK. Akuntansi biaya adalah perhitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikan kualitas dan efisiensi, serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin maupun strategis. Akuntansi biaya pada umumnya mempunyai 4 fungsi yang berbeda, yaitu fungsi penentuan biaya, fungsi pencatatan biaya, fungsi penganalisaan biaya, fungsi pelaporan biaya. Suatu perusahaan dalam melakukan sistem akuntansi biaya biasanya terlebih dahulu menentukan biaya dari suatu produk atau kegiatan tertentu. Walaupun semua fungsi akuntansi biaya penting, namun penentuan biaya dipandang paling kritis. Ini disebabkan karena fungsi-fungsi akuntansi biaya lainnya bergantung pada penentuan biaya. Dalam sistem akuntansi biaya yang paling sering dibahas adalah mengenai prosedur-prosedur dan teknik-teknik penentuan biaya. Tujuan daripada sistem akuntansi biaya yaitu memberikan data biaya untuk penentuan laba dan penilaian persediaan, memberikan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan kegiatan dan biaya perusahaan oleh manajemen, memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pembuatan keputusan oleh manajemen. Manajemen produksi. Manajemen produksi adalah salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk mengatur kegiatan sangat diperlukan pembuatan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan agar barang yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengambilan keputusan yang diambil biasanya berhubungan dengan proses produksi, di mana nanti bertujuan dengan tujuan perusahaan. Ini skema sistem produksi, yaitu dari input, material, manusia, modal, energi, proses transformasi produk, yang dihasilkan output barang atau jasa. Jenis proses produksi ditinjau dari segi wujud proses produksi. Yang pertama ada proses produksi kimiawi, contohnya perusahaan obat-obatan, perusahaan pertambangan minyak, dan lain-lain. Yang selanjutnya proses produksi perubahan bentuk, contohnya perusahaan mebel, perusahaan garment, dan lain-lain. Selanjutnya proses produksi assembling. Contoh perusahaan yang memproduksi peralatan elektronik, perakitan mobil, dan lain-lain. Selanjutnya, proses produksi transportasi. Contoh perusahaan kereta api, perusahaan angkutan umum, dan lain-lain. Selanjutnya, yang terakhir, proses produksi penciptaan jasa administrasi. Contoh lembaga konsultan manajemen atau akuntansi dan biro konsultasi. Jenis produksi ditinjau dari segi arus proses produksi. Proses produksi terus-menerus merupakan proses produksi yang mempunyai pola atau urutan yang selalu sama dalam pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan. Selanjutnya, proses produksi terputus-putus merupakan suatu proses produksi di mana arus proses yang ada dalam perusahaan tidak selalu sama. Yang terakhir, proses produksi campuran merupakan penggabungan dari proses terus-menerus dan terputus-putus. Penggabungan ini digunakan berdasarkan kenyataan bahwa setiap perusahaan berusaha untuk memanfaatkan kapasitas secara utuh. Perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya menyiapkan informasi untuk pihak internal. Akuntansi keuangan menyiapkan informasi untuk pihak eksternal. Akuntansi biaya, laporan hasil kegiatan produksi
akuntansi keuangan, laporan hasil operasi, perubahan ekuitas pemilik, dan arus kas untuk suatu periode akuntansi. Akuntansi biaya, pengguna manajer, akuntansi keuangan, pengguna kreditur, pemilik, investor, pegawai, dan masyarakat. Akuntansi biaya gunanya untuk memantau setiap kegiatan produksi. Akuntansi keuangan gunanya untuk pengambilan keputusan. Konsep biaya. Biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau bermanfaat pada saat ini atau masa yang akan datang. Biaya dapat dibedakan atas biaya atau cost dan beban atau expense. Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Beban atau expense adalah pengorbanan sumber ekonomi yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan pada periode di mana beban itu terjadi. Beban merupakan bagian daripada cost yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan produk, yaitu A. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. B. Biaya non-produksi adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi, yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Biaya penjualan adalah biaya yang diperlukan untuk menjual suatu barang atau jasa. Contoh biaya penjualan adalah biaya iklan, komisi penjualan, biaya pengiriman barang, biaya pelayanan pelanggan, dan lain-lain. Biaya administrasi umum adalah biaya yang diperlukan selama operasi bisnis. Contoh gaji eksekutif, biaya proses data, gaji satpam kantor, gaji akuntan, PBB kantor, biaya penyusutan gedung kantor, biaya penyusutan komputer kantor, dan lain-lain. Contoh, data biaya suatu usaha kecil untuk bulan Juli 2015 per unit adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku langsung yang berhasil diimpun adalah 8.500, biaya tenaga kerja langsung yaitu 5.000, dan biaya overhead pabrik adalah 10.000. Biaya utama sama dengan biaya bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung. Biaya utama 8.500 ditambah 5.000 sama dengan 13.500. Biaya konversi sama dengan tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Biaya utama 5.000 ditambah 10.000 sama dengan 15.000. Arus biaya produksi. Apabila biaya produksi muncul, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai persediaan. Pada perusahaan manufaktur terdapat 3 jenis persediaan, yaitu A. Persediaan bahan baku adalah bahan baku yang dibeli di mana nanti akan dipakai untuk membuat suatu produk. B. Persediaan barang dalam proses adalah produk yang sudah ada di bagian proses produksi, tetapi produk tersebut belum selesai. C. Persediaan barang jadi adalah barang jadi yang sudah siap diproses, tetapi belum berhasil dijual. Arus persediaan di neraca. Persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Yang pertama, persediaan bahan baku atau BB. Persediaan awal bahan baku ditambah pembelian sama dengan bahan baku yang tersedia untuk produksi, dikurangi bahan baku yang ditransfer ke BDP, sama dengan persediaan akhir bahan baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses atau BDP. Persediaan awal BDP ditambah bahan baku
yang ditransfer dari BB ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik sama dengan total biaya produksi dikurangi barang yang sudah siap dan ditransfer ke BJ sama dengan persediaan akhir BDP. Dan terakhir, persediaan barang jadi atau BJ. Persediaan awal BJ ditambah barang yang sudah siap dan ditransfer dari BDP sama dengan biaya yang tersedia untuk dijual dikurangi harga pokok penjualan sama dengan persediaan akhir BJ. Harga pokok penjualan ke laporan laba rugi. Barang yang sudah siap dan ditransfer ke barang jadi itu adalah harga pokok produksi. Contoh laporan harga pokok produksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Persediaan awal barang dalam proses 1 Januari 270.000. Biaya produksi selama tahun tersebut bahan baku yaitu persediaan awal bahan baku 1 Januari 95.000 ditambah pembelian 5.627.000. Bahan baku yang tersedia yaitu 5.722.000 dikurang persediaan akhir bahan baku 30 Desember yaitu jadi 72.000. Bahan baku yang terpakai selama produksi yaitu 5.650.000. Tenaga kerja langsung 1.220.000. Overhead pabrik 6.780.000. Total biaya produksi 13.650.000. Total barang dalam proses selama tahun tersebut 13.920.000. Dikurang persediaan akhir barang dalam proses 31 Desember yaitu 310.000. Harga pokok produksi yaitu 13.610.000. Laporan harga pokok penjualan. Persediaan awal barang jadi 1 Januari 420.000. Harga pokok produksi 13.610.000. Barang yang tersedia untuk dijual 14.030.000 dikurang persediaan akhir barang jadi 930.000. Harga pokok penjualan yaitu 13.100.000. Baik, sekian penyampaian dari saya tentang akuntansi biaya. Terima kasih.